Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam tutorial matematika dasar atau kalkulus. Pada tutorial kali ini, kita akan bahas tentang fungsi banyak aturan, atau membahas soal fungsi banyak aturan. Nah, ingat bahwa fungsi banyak aturan adalah fungsi yang eh, didefinisikan, aturannya berbeda-beda, ya, untuk domain-domain yang juga didefinisikan. Nah, sebagai contoh misalkan kita punya di sini nih ada fx, ini x kuadrat untuk x kurang dari atau sama dengan 0, kemudian 2x untuk x lebih besar daripada 0, x kurang dari 2, dan 1 min x kuadrat untuk x lebih besar atau sama dengan 2. Ini fungsi banyak aturan, ya. Jadi aturannya bisa x kuadrat, bisa 2x, bisa 1 min x kuadrat, tergantung dari domain ini. Ya. Nah, pertanyaannya adalah tentukan berapa f-1, berapa f1, dan berapa f3, kemudian gambarkan grafiknya, ya. Jadi, ini. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa fungsi banyak aturan kan aturannya berbeda-beda. Nah, yang ditulis di bagian awal ini aturannya, ya, atau formulanya, sementara ini kan yang di belakangnya adalah domainnya. Jadi kalau kita tandai ya ini, nah yang ini kita sebut domain dari F bagian 1 ya, domain df1 lah katakan. Kemudian yang ini yang kedua ya, ini kita katakan saja df2 ya, df2, dan yang satu lagi notasikan dengan df3, domain untuk bagian ketiga ini ya, domain ketiga. Nah, gitu. Jadi untuk df1 aturannya adalah x kuadrat, untuk df2 aturannya adalah 2x, untuk df3 aturannya adalah 1 min x. Sekarang berapakah f1? Nah, kita cek dulu nih. X sama dengan min 1 ya. F min 1 ya, ini kita cari ya. Kalau X-nya min 1 masuk anggota yang mana? Anggota df1, df2, atau df3? Jelas karena di sini df1 kan untuk X kurang dari atau sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 1, anggota dari df1. Karena anggota dari df1, maka aturannya gimana? Aturan untuk memetakannya ya X kuadrat. Berarti F min 1 kita masukkan ke aturan X kuadrat, berarti dikuadratkan. Di min 1 pangkat 2 sama dengan 1. Gitu ya. Berikutnya, F1. Nah, berarti untuk X-nya sama dengan 1. X sama dengan 1. Anggota dari yang mana gitu? DF yang mana? 1 itu terletak di antara 0 dan 2 kan ya? Berarti DF2 nih. Jadi anggota DF2. Berarti F1 gunakan aturan fungsi yang kedua. Ini aturan yang kedua, yakni 2x. Berarti 2 dikali 1 gitu, sama dengan 2. Berikutnya yang terakhir, nah ini F3, berarti X-nya 3 nih. Anggota yang mana? 3 itu lebih besar daripada 2, berarti anggota DF3. Maka F3 masukkan ke aturan yang ketiga nih. 1 min X kuadrat berarti 1 dikurangi dengan 3 pangkat 2. Ini kan 9 ya, 1 kurangi 9 minus. Oke ya, jadi kalau ada fungsi banyak aturan, maka cara menghitung atau menentukan peta dari masing-masing bilangan, kita mesti cek dulu bilangan tersebut masuk ke anggota domain yang mana. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian yang kedua, menggambarkan grafiknya. Ini juga menggambarkan grafiknya, ya sesuai dengan ini aturannya. Jadi kita bagi per domain, tapi kita gambarkan tetap dalam satu ini ya, dalam satu bidang kartesian, koordinat kartesian. Nah sekarang untuk X kurang dari 0, berarti kita menggambarkan yang kurang dari 0. Berarti yang ini kan 0, sebelah kiri ke sini. Nah, fungsinya apa? X kuadrat. Nah ingat, X kuadrat kan begitu ya, nah, terbuka ke atas ya, dan menyentuh titik apa? 0 di sini ya.
Jadi kalau karena dibatasi hanya sebelah kiri, berarti hanya bagian ini saja. Sehingga kita gambarkan sekarang, ini kan grafik terbuka ke atas ya, jadi ini, maaf ini, kira-kira, nah begini, dan nolnya masuk ya, jadi ini, ya, ini adalah grafik Y sama dengan X kuadrat untuk X kurang dari atau sama dengan 0. Berikutnya, antara 0 dan 2. Antara 0 dan 2. Untuk DF2 ya. 0 dan 2. Nah, di sini ya. Ini catatan X-nya tidak pernah 0 dan X-nya juga tidak pernah 2 ya. Aturannya 2X. Tapi kita boleh masukkan aja, oh kalau X-nya X-nya 0 berapa? 2 ya, kali 0, berarti 0 kan ya? Berarti kita gambarkan pada warna yang lain. Ini sebetulnya bulatan kosong di sini, tapi tadi kan yang ini bulatan penuh jadi gabung. Oke. Kemudian kalau seandainya 2 kan garis ya, 2X itu kan garis fungsi linear ya. Garis, jadi langsung aja masukkan angkanya 2 kali 2 4. Jadi dia akan titiknya di 2, katakan 4 tuh di sini nih. Nah, ini 4 ya. Jadi di titik 2,4. Namun kita beri bulatan kosong. Kenapa? Karena kan min 2-nya bukan anggota dari X ini, bukan anggota dari DF. Tinggal tarik garis lurus ya, karena linear. Ini lurus. Nah, ini adalah untuk apa? Untuk Y sama dengan 2X ya. Jadi yang ini aturannya adalah Y atau Fx sama dengan 2X. X-nya antara 0 sampai 2. Nah, untuk yang lebih besar daripada 2, yang ketiga ya ini 1 min X kuadrat. Ingat, ini juga grafik fungsi kuadrat ya, parabola. Terbuka ke mana? Nah, ini kan negatif nih koefisien X-nya ya, terbuka ke bawah. Ya. Jadi, ini kan kalau A-nya, kan fungsi kuadrat kan AX kuadrat plus BX plus C gitu kan ya. Jadi kalau A-nya positif, dia terbuka ke atas, tapi kalau A-nya negatif, ini terbuka ke bawah gitu kan ya. Ya, kita cek saja, misalkan ini terbuka ke bawah, kemudian digeser ke atas sejauh 1 ya. Tapi kita caranya masukkan aja ini. X sama dengan 2. Berarti mulai dari berapa ini? Kalau X sama dengan 2 berarti 1 dikurangi 2 kuadrat. Min 3. Ya, min 3. Jadi dia mulai munculnya di min 3 nih. Di 2,3. Di 1 katakan 2, 3. Nah, di sini di min 3 nih. Nah, jadi kalau seandainya X-nya, Anda ada aja nih, X-nya kan dari 1. Dia kan melengkung begini. Nah, ini tinggal melengkung ya di sini. Teruskan ke bawah, melengkung. Nah, ya. Jadi inilah grafik yang terakhir ini, Y sama dengan apa? 1 min X. X lebih besar sama dengan 2. Oke ya. Jadi fungsi banyak aturan ya. Menghitung nilainya, petanya tergantung dari apakah angka ini domain yang mana masuknya, dan menggambar grafiknya juga harus pada domain masing-masing. Seperti ini. Baik, mudah-mudahan bisa difahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.